waktunya. Orang yang bersyukur kepada Allah adalah mereka yang memaksimalkan waktunya untuk beribadah. Karena syukur itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, ikhwatul Islam, orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang menyandarkan semua nikmat yang ada hanya kepada Allah semata. Dia tidak pernah mengatakan ini dariku, ini karenaku, tapi semuanya adalah karena Allah dan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah ibadah haji yang kita lakukan. Keberadaan kita di kota haram Makkah dan Madinah semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kesehatan, Allah yang memberikan kemudahan, Allah yang memberikan kesempatan, maka semuanya sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah derajat syukur yang pertama. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan ayat ini di dalam sebuah ayat atau di dalam sebuah surat yang dinamakan dengan suratul Ni'mah. Di dalam Al-Quran ada salah satu surat namanya suratul Ni'mah. Para ulama mengatakan itu adalah suratul Ni'mah. Kalau kita cari, kita tidak akan pernah menemukan suratul Ni'mah. Tapi para ulama mengatakan itu adalah suratul Ni'mah. Suratul Ni'mah itu adalah suratul Nahl. Karena suratul Nahl yang setelahnya adalah suratul Isra, yang setelahnya adalah suratul Kahfi, setelahnya adalah surat Maryam, setelahnya ada Taha, setelahnya Anbiya. Suratul Nahl ini dinamakan oleh para ulama dengan suratul Ni'mah karena dari awal sampai akhir bercerita tentang nikmat Allah kepada hambanya. Dan langkah awal dikala kita menjadi hamba yang bersyukur adalah menyandarkan semua kepada Allah. Hilangkan ego, hilangkan kalimat aku di dalam bahasa lisan. Maka di antara salah satu kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang itu merupakan di antara perhiasan yang akan menghiasi surga kita, adalah kalimat la haula wala quwwata illa billah. Kita ini tidak ada apa-apanya. Kita manusia yang lemah. Kita sandarkan semuanya kepada Allah. Apapun yang kita punya itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kepintaran, karena keahlian, karena skill dan yang lainnya, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Itu baru syukur yang pertama. Kemudian syukur yang kedua, ikhwatul Islam, bagi kita yang ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bersyukur dengan lisan. Bersyukur dengan lisan itu, ikhwatul Islam, adalah di antara bentuk kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara pujian yang paling indah adalah pujian yang diajarkan oleh malaikat kepada para sahabat. Ada salah seorang sahabat yang bernama Hudzaifah ibn al-Yaman, dikenal dengan sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang menjaga rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikala dia berdiri salat, kemudian setelah dia salat, dia mendengarkan ada orang yang mengucapkan sebuah kalimat yang sangat indah. Kemudian setelah kalimat ini dia dengar, maka dia pun ingin melihat siapa sih yang mengucapkan kalimat ini. Dia melihat ke belakang, tidak ada orang. Maka dia datang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tadi ada orang yang mengucapkan kalimat ini." Kemudian Hudzaifah membaca kalimat tersebut. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Dzaka malak yu'allimaka tahmida rabbik." Yang datang itu, yang mengucapkan itu adalah malaikat yang ingin mengajarkan kepada engkau bagaimana cara memuji Allah. Pertanyaannya, kita sudah pandai memuji Allah atau belum? Apa kalimat yang diajarkan oleh malaikat? Allah mengutus malaikat kemudian menyampaikan kalimat ini kepada sahabat, dan sahabat ini menyampaikan kepada Nabi. Nabi sebutkan siapapun yang ingin memuji Allah dengan sebenarnya, ucapkan kalimat ini. Allahumma lakal hamdu kulluh walakal mulku kulluh biyadikal khairu kulluh ilaika yurja'ul amru kulluh alaniyatuhu wa sirruh ahlun an tuhmad innaka ala kulli syai'in qadir. Begitulah cara kita memuji Allah yang diajarkan oleh malaikat kepada sahabat, yang dinukilkan kepada kita bersama. Pertanyaannya, sudahkah kita pandai memuji Allah Subhanahu wa taala atau belum? Iya, di antara salah satu bentuk memuji Allah adalah alhamdulillah, tapi ada yang lebih sempurna, sebagaimana doa yang tadi telah kita sebutkan. Dan itu malaikat yang datang mengajarkan kepada sahabat, Allahumma lakal hamdu kullu walakal mulku kullu biyadikal khairu kullu
ilaika yurja'ul amru kullu alaniyatuhu wa sirruh ahlun an tuhmad innaka ala kulli syai'in qadir. Nanti kita bisa cari ikhwatul Islam, begitulah seorang hamba yang ingin memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu baru tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga dalam bentuk bersyukur kepada Allah adalah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang paling berat. Makanya setiap kali Allah berbicara tentang orang yang bersyukur, apa kata Allah? Sedikit orang yang bersyukur. Orang bersyukur itu tidak banyak. Yang bersyukur dengan lisan mungkin tidak sulit, bersyukur dengan hati juga tidak sulit, tapi yang sulit itu adalah bersyukur dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bagi kita yang ingin bersyukur, maka beribadahlah. Makanya ada salah satu doa yang selalu dibaca oleh Nabi setiap kali tahiyat akhir, doa yang semua kita hafal. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Antara syukur dengan ibadah tidak terpisah. Artinya orang yang ingin bersyukur maka beribadahlah. Dan kita datang ke tanah haram yang mulia ini, ikhwatul Islam, memperbanyak ibadah, memperbanyak amal saleh dalam rangka ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Dan semoga semua kita termasuk hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringan salam semoga senantiasa tercurahkan berjunjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita memberikan motivasi kepada diri kami pribadi dan kita kaum muslimin untuk jangan melewatkan hari kecuali kita senantiasa bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 hadis yang perlu kita renungkan ikhwatul Islam. Hadis yang pertama, Nabi SAW menyebutkan al-bakhilu min ummati man dzukirtu indahu wa lam yusalli alaihi. Orang yang kikir, yang kedekut, yang bakhil dari umatku bukan orang yang bakhil dengan dinar dan dirham, tapi orang yang bakhil sesungguhnya adalah mereka yang bakhil mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi. Dan jangan kita sampai menjadi orang yang bakhil. Kalau sekiranya ada satu hari yang kita lewatkan tanpa mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, maka ketahuilah kita adalah orang yang bakhil dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua lebih tinggi lagi tingkatannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan minal jafa an uzkar 'inda rajul falam yusalli alaihi. Di antara bentuk sudah mulai mengeringnya cinta seorang hamba kepada nabinya, sudah mulai tandus, sudah mulai kering, sudah mulai berjarak antara dirinya dengan Nabi, adalah mereka yang tidak lagi mau mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya di antara cintanya seorang hamba kepada Nabi dilihat seberapa banyak dia mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Dan yang paling parah ikhwatul Islam adalah hadis yang ketiga. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man nasiya salata alayya khati'a tariqal jannah. Sesiapa yang lupa mengucapkan salam dan salawat kepadaku, karena orang yang lupa berarti cintanya kurang. Karena orang yang kita cintai pasti kita tidak melupakan. Contoh misalnya kita datang ke Makkah dan Madinah, kita datang ke sini, berapa kali kita menelpon anak-anak dan istri kita? Berapa kali dalam satu hari? Ada 3 kali, 5 kali. Kita takkan pernah lupa. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang kita cintai. Dan yang paling kita cintai adalah baginda Nabi SAW. Artinya orang yang sudah mulai tidak lagi ada koneksi dengan Nabi, berarti mereka sudah melupakan Nabi. Apa ganjarannya? Khati'a tariqal jannah. Maka nanti mereka salah melangkah menuju surga. Kalau kita salah melangkah menuju surga, melangkah kemana? Karena tidak ada pilihan kecuali surga dan neraka. Kebalikan hadis ini, barang siapa yang memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melangkah menuju surga. Seolah-olah Nabi mengatakan di antara salah satu yang memudahkan kita masuk surga adalah memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, para tetamu Allah, para jemaah haji rahimani wa rahimakumullah. Setiap kali orang ingin melaksanakan ibadah haji,
maka tentunya mereka harus membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan ibadah haji itu sendiri. Dan di antara salah satu ayat yang berkaitan dengan haji adalah disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah, dan juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat haji. Maka carilah surat ini ikhwatal Islam, dan salah satu suratnya adalah surat haji namanya. Disebutkan oleh Allah dengan kalimat suratul hajj. Suratul hajj yaitu surat yang berkaitan dengan dan bercerita tentang ibadah haji. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dan ini adalah langkah awal bagi mereka yang ingin melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan ibadah umrah, karena ibadah ini adalah ibadah lain dari yang lain. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wahai hambaku, kata Allah, bagi mereka yang dimudahkan datang melaksanakan safar, datang ke tanah haram untuk melaksanakan ibadah yang mulia, haji atau umrah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa makna daripada ayat ini ikhwatul Islam? Ibadah haji dan ibadah umrah adalah ibadah yang lain dari yang lain. Misalnya ibadah salat. Contoh misalnya kita salat di dalam Masjid Nabawi, kita ingin melaksanakan salat Isya. Tiba-tiba kita sakit perut. Apa yang harus kita lakukan? Kita lanjutkan salat berjamaah atau kita buang hajat dulu? Kalau kita buang hajat, kita tak dapat salat berjamaah, rugi. Apa jawabannya? Misalnya kita sakit perut, misalnya keluar tidak bisa masuk, keluar tidak bisa sholat berjamaah. Kalau dilanjutkan, kita marah-marah, dibilanglah imam panjang bacaannya, padahal perut kita yang sakit. Imam yang kena marah, kenapa panjang bacaannya? Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan di ikhwatul Islam, keluar, kemudian selesaikan hajat. Walau kita tertinggal sholat jamaah tidak menjadi masalah. Bisa dipahami? Walau kita tidak lagi bisa masuk ke dalam Masjid Nabawi tidak masalah, karena yang terpenting adalah bagaimana menjaga ibadah. Kemudian dikala kita keluar, dikala kita sedang rakaat kedua, kemudian kita ingin keluar, apa yang harus kita lakukan? Macam mana kita nak membatalkan salat? Keluar saja atau bagaimana? Kalau ada yang ingin membatalkan salat, bagaimana caranya? Sebahagian para ulama menyebutkan ikhwatul Islam, dikala kita ingin membatalkan salat karena uzur syar'i, karena sakit perut atau alasan-alasan yang syar'i. Alasan yang syar'i itu sesuatu yang harus mesti kita lakukan. Sebagian ulama mengatakan silakan keluar, langsung saja keluar, tidak masalah. Yang lain mengatakan kalau kalian ingin keluar dari salat, maka salamlah. Kenapa? Supaya kalian tetap terhitung sebagai orang yang melakukan ibadah walau tidak sempurna melakukannya. Karena sebagaimana disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, tahrimu at-takbir wa taslimu wa tahlilu at-taslim. Haramnya salat itu adalah ketika kita mengucapkan Allahu Akbar. Kalau kita sudah mengucapkan Allahu Akbar, maka kita haram. Maka disebut dengan takbirnya adalah takbiratul ihram. Kenapa disebut dengan takbiratul ihram? Karena dikala kita sudah mengucapkan takbir, kita tidak leluasa melakukan sesuatu yang boleh kita lakukan sebelumnya. Kita tidak boleh lagi melihat ke atas, kita tidak boleh lagi berbicara, karena kita sudah haram. Sama dengan tanah haram ikhwatul Islam. Kita berada di tanah haram. Apa makna tanah haram? Kita tidak leluasa melakukan sesuatu yang biasa kita lakukan di tanah halal, maka disebut dengan tanah haram. Sama dengan takbiratul ihram. Kenapa disebut dengan takbiratul ihram? Karena kalau kita sudah takbir, kita tidak bebas, kita sudah terikat. Sama dengan pakaian ihram. Kenapa disebut dengan pakaian ihram? Karena kalau kita sudah pakai dan kita sudah berniat, maka haram bagi kita melakukan sesuatu yang hukum asalnya boleh kita lakukan. Itu makna daripada kalimat haram. Kemudian tahrimu at-takbir wa tahlilu at-taslim. Haramnya adalah takbir, halalnya adalah salam. Artinya siapapun yang melakukan salat mesti diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Sempurna atau tidak, maka lakukan ini. Sehingga sebagian para ulama menyebutkan kalau ada yang ingin membatalkan salatnya karena keadaan uzur syar'i, maka tetaplah dia melakukan salam walau tidak sempurna. Tapi ini merupakan di antara perbezaan para ulama yang sila kita ambil manapun.
Bisa dipahami? Baik, kemudian kita keluar. Dikala kita keluar, apa konsekuensinya? Apa yang harus kita lakukan? Tidak ada, kecuali mengganti salat sahaja. Begitu juga dengan puasa. Misal kita sedang berpuasa, kemudian tiba-tiba kita ingin safar, boleh tak kita membatalkan puasa? Boleh, sila, tidak menjadi masalah. Apa konsekuensinya? Tidak ada. Nanti tinggal diganti sahaja. Begitu juga dengan ibadah lain, tapi lain dari ibadah haji dan umrah. Ketika seseorang sudah mengucapkan labbaik Allahumma umrah, labbaik Allahumma hajjah, mereka tak boleh keluar dari ibadah ini. Wajib sampai selesai. Kalau sekiranya mereka tidak selesai melaksanakan ibadah ini dan mereka sudah berniat, maka mereka terkena kafarat namanya. Itulah yang kita kenal dengan istilah dam. Jadi dam itu ikhwatul Islam adalah denda bagi mereka yang melakukan larangan dan yang meninggalkan kewajiban. Sedangkan bagi mereka yang tidak melakukan larangan atau meninggalkan kewajiban, mereka tidak kena dam. Betul atau salah? Mereka yang tidak melakukan atau mereka yang tidak melakukan pelanggaran atau yang tidak meninggalkan kewajiban, maka mereka tidak bayar dam. Betul atau salah? Berarti nanti di sini tak ada yang bayar dam. Tapi kaedahnya tadi kita sebutkan, bayar dam itu ikhwatul Islam hanya dilakukan bagi mereka yang meninggalkan kewajiban atau yang melakukan larangan. Nanti kita bayar dam atau tidak? Apa larangan yang kita lakukan? Tamattu itu larangan atau suruhan? Perintah Nabi. Perintah atau larangan? Perintah Nabi. Apakah kita bayar dam dikala kita melakukan perintah Nabi? Maka dari sinilah para ulama menyebutkan ikhwatul Islam, dam yang kita bayar atau yang kita sebut dengan dam, sebenarnya itu ada yang menyebutkan dengan kalimat hadiyu atau dengan kalimat syukran. Artinya kita bersyukur kepada Allah karena kita dimudahkan melakukan haji tamattu. Dan insya Allah nanti akan kita bahas tentang masalah pembahasan bagian daripada ibadah haji. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, orang yang melakukan ibadah haji dan umrah, mereka kalau tidak sempurna, tidak selesai, maka bayar dam sampai mereka sempurna, kecuali kalau sekiranya mereka membaca kalimat yang dianjurkan bagi mereka membaca dikala nanti mereka ada di miqat. Kemarin kita telah menyebutkan ikhwatul Islam, dikala kita berada di miqat, apa yang pertama kali kita lakukan? Apa? Berniat. Berniat sudah 20 tahun kita antri. Iya atau tidak? Sudah 15 tahun, sudah 10 tahun, sudah jauh hari kita berniat. Jadi apa yang kita lakukan? Disitulah yang disebut dengan syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita memperjelas apa yang sudah kita niatkan. Bukankah kita sudah antrian? Berapa tahun kita antri melaksanakan ibadah haji ini, daftar? Tergantung daerah, ada yang 5, ada yang 10. Kalau sekarang mendaftar, kapan kita haji? Bisa jadi 20, bisa jadi 30. Bukankah itu semuanya sudah niat namanya? Bahkan saudara-saudara kita yang sudah mendaftar, kemudian Allah belum rezekikan mereka untuk berangkat melaksanakan ibadah yang mulia ini, mereka sudah tertulis sebagai orang yang melaksanakan ibadah haji. Kenapa demikian? Karena mereka sudah berarti nanti di miqat apa yang kita lakukan? Kembali mengulang niat, kembali mengulang kalimat. Maka itulah disebut dengan syiar. Dan syiar itu dianjurkan bagi kita mengangkat suara labbaik Allahumma umrah. Bagi kita yang melaksanakan haji tamattu', maka kita mengucapkan labbaik Allahumma umrah. Kemudian setelah kita mengucapkan kalimat ini, apa doa yang kemarin kita baca? Masih ingat? Siapa masih ingat? Angkat tangan. Baik, sila. Allahumma hajja la riya'a fiha wala sum'a. Karena tengok catatan, baca artinya. Kalau pakai catatan tengok arti. Apa artinya? Allahumma. Yang ditanya menjawab ya. Allahumma, apa arti Allahumma? Ini semua bahasa kita. Allahumma, ya Allah, hajja, la, tidak riya, tidak ada riya, wala, tidak ada sum'ah. Coba ulang artinya. Haji, Allahumma hajja
Haji ini tidak ada riya, tidak ada pamer, dan tidak ada. Masya Allah, semoga memberikan manfaat ya. Masya Allah, bisa di Masya Allah, hafizakumullah. Tariqatul Islam, artinya ini adalah kalimat yang kita baca nanti kita berada di miqat. Allahumma hajja la riya'a fiha wa la sum'ah. Ya Allah, kami melakukan ibadah ini tidak ada riya di dalamnya dan tidak ada sum'ah. Itu kalimat yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW ketika Nabi melaksanakan haji wada', yaitu pada tahun ke 9 atau 10. Kemarin kita menyebutkan haji diwajibkan pada tahun ke 9 Hijriah, tapi Nabi baru melaksanakan ibadah haji pada tahun ke 10 Hijriah. Kenapa Nabi tidak melaksanakan ibadah haji pada tahun ke 9? Alasan yang pertama, karena tahun ini Nabi banyak kedatangan tamu di kota Madinah, ingin belajar agama. Alasan yang kedua, karena di Mekah masih banyak orang-orang musyrikun dan tidak mungkin haji Nabi bercampur dengan hajinya orang-orang musyrikun. Makanya ikhwatul Islam, di kala tahun ke-9 Hijriah ini Nabi SAW mengutus Abu Bakar yang menjadi pemimpin haji kaum muslimin. Nabi tidak berhaji, kaum muslimin tetap berhaji. Siapa yang menjadi pemimpin haji? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian setelah Abu Bakar berangkat melaksanakan ibadah haji sampai di Mina, maka di saat itulah Nabi SAW memanggil sahabat yang sekaligus menantu dan sepupunya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, untuk menyusul Abu Bakar As-Siddiq. Makanya Abu Bakar atau makanya Ali bin Abi Thalib ikhwatul Islam diperintahkan oleh Nabi yang baru pulang dari Yaman. Karena Ali bin Abi Thalib diutus oleh Nabi pergi ke sebuah daerah yang bernama Yaman bersama sahabat Mu'adz bin Jabal. Dua orang sahabat inilah yang pergi berdakwah ke Yaman. Dan Yaman itu adalah daerah yang ada di belakang Taif. Kita selalu mengulang kalimat ini, daerah Yaman itu adalah daerah yang ada di belakang Taif. Makanya di Ka'bah ada namanya rukun Yamani. Kenapa disebut dengan rukun Yamani? Yang pertama, karena dia sejajar dengan daerah Yaman. Dan yang kedua, karena dia berada di kanannya Hajar Aswad. Kanan itu bahasa Arabnya apa? Yamin. Maka disebut dengan rukun Yamani. Nah, dua orang sahabat ini yang diutus oleh Nabi SAW. Yang pertama sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Dia diutus ke daerah Yaman. Kemudian pada akhirnya dia meninggal di Syam. Kemudian yang kedua adalah Ali bin Abi Thalib. Dia diutus juga ke Yaman dan dia meninggal di Kufah. Tapi ikhwatul Islam, Nabi SAW perintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menyusul Abu Bakar pada tahun ke-9 Hijriah. Kemudian Nabi menitipkan ontanya. Onta Nabi namanya adalah Qaswa. Kenapa onta Nabi disebut dengan Qaswa? Karena Qaswa itu, selalu kita ulang, Qaswa itu diambil dari kata-kata Qaf, Sad, Ya. Dengan Aqsa, apa arti Aqsa? Masjid Aqsa apa artinya? Jauh, masjid yang jauh. Karena dia jauh dari Mekah dan jauh dari Madinah. Kenapa onta Nabi disebut dengan Qaswa? Karena onta Nabi itu jauh dibandingkan dengan semua onta yang ada. Jauh kekuatannya, jauh kecepatannya, jauh semuanya. Maka disebut dengan Qaswa. Nah, Ali bin Abi Thalib, dikala dia menunggang onta Nabi Qaswa untuk menyusul Abu Bakar As-Siddiq pada tahun ke-9 Hijriah. Kemudian sampailah Ali bin Abi Thalib di Mina. Abu Bakar dikala melihat onta Nabi dari kejauhan, karena yang paling hafal onta Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa Abu Bakar hafal onta Nabi? Karena memang onta ini dibeli dari Abu Bakar As-Siddiq. Onta Nabi itu dibeli dari Abu Bakar, artinya itu punya Abu Bakar yang dibeli oleh Nabi seharga 400 dirham. Terutama dikala Nabi ingin hijrah dari Mekah menuju Madinah. Bukankah dikala Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah, Nabi mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, persiapkan perbekalan. Maka Abu Bakar mempersiapkan 2 onta. Onta inilah yang pada akhirnya menjadi milik Nabi yang dibeli dari Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar paham, tahu itu adalah onta Nabi SAW, karena onta itu dibeli oleh Nabi dari dirinya. Kemudian ikhwatul Islam, Abu Bakar melihat onta Nabi dari kejauhan, dikira Nabi yang datang menyusul, tapi ternyata adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian dikala Ali yang datang, maka apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Wahai Ali, apakah Nabi memerintahkan kamu untuk menjadi pemimpin kaum muslimin melaksanakan ibadah haji? Maka Ali mengatakan, tidak, aku memiliki tugas yang lain. Apa tugas Ali bin Abi Thalib?
tugas Ali bin Abi Thalib adalah untuk membacakan surat Bara'ah kepada orang-orang musyrikun. Apa itu surat Bara'ah? Surat yang tidak diawali dengan basmalah. Berapa surat yang tidak diawali dengan basmalah di dalam Al-Quran? 1 dinamakan dengan surat. Ada yang menyebut dengan Taubah, ada yang menyebut dengan Bara'ah, ada yang menyebut dengan Al-Usra. Itu semuanya adalah nama-nama surat Taubah. Sila kita baca atau sila kita sebutkan sesuai dengan namanya, tak masalah. Kemudian ikhwatul Islam, Bara'ah itu tidak diawali dengan basmalah. Kenapa tidak diawali dengan basmalah? Sebahagian para ulama menyebutkan karena surat ini masih sambungan daripada surat sebelumnya. Apa surat sebelumnya? Al-Anfal. Masih sambungan, ceritanya masih berlanjut. Yang lain mengatakan Bara'ah itu artinya adalah berlepas diri. Makanya ayat awal bara'atun minallahi wa rasulih, Allah dan Rasulnya berlepas diri. Sehingga ayat ini tidak pas diawali dengan basmalah, karena basmalah itu menunjukkan sifat Allah yang maha mulia, pengasih dan penyayang. Kemudian Allah berlepas diri, tidak pas. Itu ada di antara salah satu alasan para ulama kenapa ayat ini tidak diawali dengan basmalah. Kemudian ikhwatul Islam, di antara salah satu isi Bara'ah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrikun itu adalah najas. Najas itu artinya yang salah itu adalah akidah dan keyakinan, bukan najis. Kalau najis itu zatnya yang najis, tapi kalau najas itu yang salah adalah hati. Mereka tahu yang menurunkan hujan adalah Allah, yang menghidupkan Allah, yang mewafatkan Allah, yang melakukan semua Allah, yang menolong mereka Allah, tapi mereka beribadah kepada selain Allah. Bukankah itu disebut dengan najas? Sehingga Allah menyebutkan, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrikun itu adalah najas. Apa konsekuensinya? Fala yaqrabul masjidal haram, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram ba'da 'amihim hadza, setelah tahun ini. Ayat ini tadi tuh tahun berapa turunnya? Tahun ke-9. Berarti setelah tahun ke-9 ada tahun ke? Kenapa Nabi harus melaksanakan ibadah haji pada tahun ke-10 Hijriah? Karena pada tahun ini tidak ada lagi orang-orang musyrikun di tanah haram Makkah Al-Mukarramah. Maka turun ayat ini yang memberikan kesempatan kepada orang-orang musyrikun. Orang musyrikun ikhwatul Islam, dikala mereka ingin tinggal di Mekah, mereka tidak dipaksa masuk Islam. Kalau mereka tetap ingin berada dalam agamanya, sila, tidak masalah. Tapi mereka keluar dari tanah haram. Tanah haram itu tidak pantas diduduki kecuali oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Ka'bah Al-Musyarrafah. Makanya ikhwatul Islam, itu merupakan di antara alasan mengapa Nabi tidak berhaji pada tahun ke-9, supaya nanti tidak bercampur haji yang dilakukan oleh Nabi dengan haji yang dilakukan oleh orang-orang musyrikun. Karena apabila Nabi berhaji, orang akan lihat macam mana Nabi tidak berhaji, sehingga nanti ibadah ini akan menjadi contoh bagi semua umat yang datang setelahnya. Bukankah Nabi mengatakan litakhudhu manasikakum, ambillah manasik dariku. Kalau sekiranya bercampur antara Nabi dengan orang-orang musyrikun, sulit bagi kita untuk mengambil haji dari Nabi. Karena orang musyrikun itu ikhwatul Islam, yang pertama kita sebutkan kalimat talbiyahnya lain. Kita menyebutkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la syarika lak. Mereka mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, illa syarikan huwa la tamliku huwa ma malak. Berbeza kalimat, berbeza makna. Kemudian belum lagi orang-orang musyrikun itu ikhwatul Islam, mereka itu ada kecurangannya. Mereka menyebutkan siapapun yang datang ke Ka'bah Al-Musyarrafah, maka mereka tidak boleh tawaf dengan membawa pakaiannya. Kenapa tidak boleh membawa tawaf pakaiannya? Karena semua orang-orang yang datang dari luar Mekah atau dari luar Ka'bah, mereka itu najis. Dan tidak pantas pakaian yang ada najis dibawa tawaf untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan untuk mengagungkan Ka'bah Al-Musyarrafah. Betul atau tidak?
Betul atau salah? Coba lihat orang-orang musyrikun itu ikhwatul Islam, mereka itu jenius, mereka itu pintar. Tapi mereka disebut dengan jahiliyah. Jahiliyah itu artinya tingkat kebodohan. Tapi mereka sebenarnya adalah orang-orang yang jenius. Mereka ingin mensucikan Ka'bah al-Musharrafah. Mereka ingin mensucikan tanah haram. Mereka tahu itu adalah tanah haram. Maka mereka mengatakan siapapun yang datang melaksanakan ibadah haji, buka pakaiannya. Kenapa? Pakaian kalian itu najis. Betul atau salah? Betul ikhwatul Islam. Karena mereka berasal dari luar haram. Tapi tujuannya lain. Betul tapi salah. Masih seperti semalam. Betul tapi salah. Oleh karenanya ikhwatul Islam, itulah asal muasal ada tawaf dengan tanpa menggunakan pakaian. Bukankah orang-orang musyrikun mereka tawaf tanpa menggunakan pakaian? Atau orang berhaji tanpa menggunakan pakaian? Kenapa demikian? Karena pakaian itu najis. Tujuan mereka bagus untuk mensucikan agama Allah atau untuk mensucikan Ka'bah, agar tidak ada yang tawaf dengan pakaian najis. Sehingga dulu pakaian sulit ikhwatul Islam, tidak semudah yang kita bayangkan. Pakaian itu sulit dicari. Makanya kebanyakan mereka tawaf di malam hari tanpa memakai busana. Tujuannya adalah untuk mensucikan Ka'bah al-Musharrafah, agar mereka tidak kelihatan. Kalau tetap ingin memakai pakaian, ini adalah triknya orang-orang musyrikun. Kalau kalian ingin tetap tawaf dalam keadaan menggunakan pakaian, boleh dengan satu syarat. Pakaian itu harus dibeli dari tanah haram. Harus dibeli dari kami. Ada jiwa bisnis di dalamnya. Ternyata mereka pembisnis. Kalau tetap ingin tawaf dalam keadaan menggunakan pakaian, beli pakaian dari tanah haram. Maka orang-orang kaya sahaja yang bisa membeli, orang miskin tak bisa beli. Sehingga yang tak bisa beli, mereka tawaf di malam hari dalam keadaan tidak memakai pakaian. Kemudian orang yang bisa beli, mereka beli dari tanah haram harga tinggi. Kemudian mereka tawaf dengan pakaian tersebut. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang musyrikun. Tidak mungkin Nabi tawafnya bercampur dengan orang-orang yang tidak pakai pakaian, tak mungkin. Sehingga Nabi tak jadi melaksanakan ibadah haji pada tahun ke-9 Hijriah. Pada tahun ke-10 Hijriah, tidak ada lagi orang-orang musyrikun di dalam Ka'bah dan di dalam tanah haram. Makanya Allah menyebutkan fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hada. Mereka tidak boleh lagi memasuki Masjidil Haram setelah tahun ini. Tahun 9 itu akhir. Berarti Nabi melaksanakan ibadah haji pada tahun ke-10 Hijriah. Tidak ada lagi orang-orang musyrikun yang tinggal di tanah di Masjidil Haram. Kemudian dari ayat ini juga ikhwatul Islam, ada kabar gembira bagi kita bersama. Apa kabar gembiranya? Allah menyebutkan, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrikun adalah najas. Perhatikan baik-baik. Fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadha. Janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Kisahnya kita sudah tahu, alasannya kita sudah tahu. Dan yang tidak boleh memasuki tanah haram itu adalah orang-orang musyrikun. Pertanyaan pertama, apakah orang-orang kafirun boleh memasuki tanah haram? Apakah orang-orang kafirun mereka boleh masuk tanah haram atau tak boleh? Boleh atau tak? Yang mengatakan tak boleh angkat tangan dan tanggung jawab, apa dalilnya? Sila. Musyrik dengan kafir sama? Siapa mengatakan sama? Saya tak mengatakan sama. Tak sama antara musyrikun dengan kafirun. Mengaku semua? Baik. Sekarang kita jelaskan. Allah menyebutkan innamal musyrikun, sesungguhnya orang-orang musyrikun itu adalah najas. Apakah orang-orang yang selain musyrikun seperti kafirun mereka boleh masuk? Apabila disebut dengan musyrikun ikhwatul Islam, maka masuk semua di dalamnya. Apabila kita sebut musyrikun, masuk kafirun di dalamnya. Apabila kita sebut kafirun, tak masuk musyrikun di dalamnya. Paham atau tak? Ya. Siapa yang paham angkat tangan? Silakan syarah, ulang, sila. Jadi musyrikun itu lebih luas daripada. Jadi musyrikun itu lebih luas daripada kafirun. Ya. Apa yang menyebabkan dia lebih luas? Karena orang yang musyrik itu belum tentu dia kafir. Bisa saja dia tidak kafir tapi musyrik.
Bisa jadi dia tidak kafir tapi Muslim. siapa yang mengatakan macam itu? Ya, karena dia lebih luas Muslim, jadi dia mensyirikkan. Kalau orang kafirun, Kalau kafirun dia hanya menyangkal apa? berarti tidak musyrik. Dia pasti musyrik, pasti musyrik. Orang kafirun pasti musyrik. Ya. Kalau orang musyrik pasti kafir. Sama saja. Ulang lagi. Ulang lagi. Musyrik lebih luas. Musyrik lebih luas. Ya. Semua orang kafir pasti musyrik. Semua orang kafir pasti musyrik. Dan semua orang musyrik pasti Belum kafir. belum tentu kafir. Ya. Berarti salah dong ayat ini. Tidak. Karena dia tidak mengakui, dia tidak kafir, tapi Sila mengaku saja lah ya. Baik. Masya Allah, barakallahu fiik. Walau jawabannya salah ya. Kebalik. Semua orang musyrikun itu masuk kafirun di dalamnya. Tidak semua kafirun masuk musyrikun di dalamnya. Setiap musyrikun ada kafirun di dalamnya. Ya kan luas. Setiap kafirun tidak masuk musyrikun di dalamnya. Paham? Berarti terbalik tadi ya? Tidak terbalik. Baik, nanti kita ulang lagi. Kita ulang lagi ya Pak Islam. Al-musyrikun itu kemarin kita menjelaskan mereka beribadah kepada Allah atau tidak? Ya. Mereka beribadah kepada Allah. Dan mereka juga beribadah kepada selain Allah, maka disebut dengan syarikat. Mereka mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kafirun mereka beribadah kepada Allah atau tidak? Ya. Tidak. Paham sampai di sini? Sudah jelas? Baik. Jadi apakah orang-orang kafirun boleh masuk Mekah? Tak. Karena ayat musyrikun makanya digunakan bukan kafirun, tapi disebut dengan musyrikun karena masuk semua di dalamnya. Bisa dipahami sampai di sini? Baik. Kemudian, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrikun masuk semua di dalamnya. Mereka itu adalah najas, fala yaqrabul masjidil haram. Janganlah mereka mendekati Masjidil Haram. Perhatikan pertanyaan kedua. Orang-orang musyrikun atau orang-orang kafirun, mereka tidak boleh mendekati Masjidil Haram atau mereka tidak boleh mendekati tanah haram. Yang pertama atau yang kedua? Kita ulang lagi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrikun itu adalah najas, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Allah mengatakan dalam ayat ini, jangan mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Fala yaqrabul Masjidal Haram ba'da 'amihim hadza. Jelas ayatnya. Pertanyaannya, orang musyrikun, orang yang tidak beriman kepada Allah, apakah mereka tidak boleh mendekati Masjidil Haram atau batasan tanah haram? Yang mana benar? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama atau kedua? Pertama. Yang kedua, terjadi perbezaan para ulama. Yang mana betul? Yang kedua, Allah mengatakan jangan mendekati Masjidil Haram. Kita mengatakan jangan mendekati tanah haram. Mana yang betul? Kita atau yang disebutkan Allah? Ini juga kabar gembira yang berikutnya bagi kita yang datang ke tanah haram Makkah, ikhwatul Islam. Orang-orang musyrikun, sekarang tanpa kita menggunakan ayat, orang musyrikun itu ikhwatul Islam, mereka boleh tidak masuk ke batasan-batasan haram Makkah? Boleh atau tidak? Hukum asalnya tak boleh. Mereka tak boleh memasuki batasan haram yang ada di Mekah. Makanya kalau ada orang yang ingin memasuki Mekah, kalau mereka bukan muslim, ada jalan khusus. Ada jalan warna merah. Kalau sudah sampai di sini, maka tidak boleh orang-orang musyrikun masuk di dalamnya. Itu hukum asal secara umum. Artinya orang yang tidak beriman kepada Allah tidak boleh memasuki batasan haram yang ada di Mekah. Dari mana batasannya? Yang pertama disebut dengan Masjid Aisyah atau yang kita kenal dengan Tan'im. Yang kedua, dan itu adalah tanah haram yang paling dekat dengan Ka'bah Al-Musharrafah. Yang kedua disebut dengan Hudaybiyah, yang di sana terjadi yang namanya perjanjian Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriah. Yang ketiga namanya Ji'rana, yang dulu Nabi SAW menjadikan itu sebagai miqat untuk umrah yang ketiga. Dan yang keempat namanya Masjid Namirah, itu masjid yang ada di antara Arafah dan Muzdalifah. Itu semua adalah batasan tanah haram.
Nah, orang musyrikun ikhwatal Islam, mereka tak boleh masuk di sini. Dan bukan hanya tak boleh masuk, tak boleh dekat, tak boleh. Sesuai dengan apa yang Allah sebutkan. Tapi Allah mengatakan dalam ayat ini, sekarang kita kembalikan kepada ayat. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrikun adalah najas, dan janganlah mereka mendekati Masjidil Haram. Allah menyebut dengan Masjidil Haram. Padahal secara hukum asal mereka tak boleh masuk ke bagian daripada tanah haram. Jadi macam mana kita nak menggabungkan antara dua ini? Paham permasalahannya? Allah mengatakan jangan dekat Masjidil Haram, tapi orang-orang musyrikun tak boleh masuk tanah haram. Jelas atau tak jelas? Maka dari sinilah ikhwatul Islam, yang tak jelas juga tak masalah ya, yang penting hasilnya. Intinya ikhwatul Islam, itu adalah kabar gembira bagi kita yang datang ke Mekah Al-Mukarramah, bahwa semua tanah haram yang tadi telah kita sebutkan batasan-batasannya dinamakan dengan kalimat Masjidil Haram. Jadi Masjidil Haram itu bukan hanya bangunan, tapi kalimat Masjidil Haram yang ada di Mekah itu mencakup semua tanah haram, untuk menggabungkan antara ayat Allah dengan yang kedua. Faham sampai di sini? Apa makna? Kenapa demikian? Walaupun terjadi perbezaan para ulama ya, dimanapun, sehingga nanti kalau sekiranya Allah mudahkan kita ke Mekah, dan rata-rata orang yang tinggal di Mekah tak ada yang dekat. Kalau di Madinah 300 meter, 500, maksimal 600. Ada yang 700? Tak ada. Di sini semuanya dekat saja, alhamdulillah. Tapi kalau di Mekah nanti kita tinggalkan mana? Ada yang 7 kilo, ada yang 5 kilo, paling dekat itu 1 kilo. Lantas apakah mereka mudah sholat di dalam masjid? Sulit. Bisa jadi karena diaksesnya tak ada, atau nanti karena zahma, karena gym, atau karena banyak, atau karena alasan yang lainnya, sehingga terpaksalah mereka sholat di tempatnya atau di masjidnya. Maka semua tempat sholat yang ada di Mekah, selama itu masuk ke dalam batasan tanah haram, disebut dengan Al-Masjidil Haram. Paham sampai di sini? Itu adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang ada di Mekah. Walaupun pahalanya tak mungkin sama. Tak sama orang yang solat di masjid yang di bawah hotelnya dengan orang yang solat di masjid yang ada di sekitar Ka'bah Al-Musharrafah. Tak sama pahalanya. Karena ingat ikhwatul Islam, pahala itu tergantung bagaimana tingkat kesulitan yang kita hadapi. Semakin sulit rasanya kita beribadah, maka semakin besar pula pahalanya. Walau pahalanya sama 100.000 atau lebih daripada 100.000, tapi antara 100.000 yang jauh dengan 100.000 yang ada dekat Ka'bah tentu tak sama, sesuai dengan perjuangan dan pengorbanan yang mereka lakukan. Dan itu tidak sama dengan Madinah. Sedangkan Madinah ini ikhwatul Islam, keutamaan salat hanya di dalam Masjid Nabawi sahaja. Di luar tak masuk. Lain dari Mekah Al-Mukarramah. Dan disitulah perbezaan antara Mekah dengan Madinah. Kalau Mekah semuanya disebut dengan Masjidil Haram. Kenapa semuanya? Karena firman Allah ini, "Fala yaqrabul Masjidil Haram." Jangan mereka mendekati Masjidil Haram. Seolah Allah mengatakan semua lokasi Mekah itu dinamakan dengan Masjidil Haram. Sama juga dikala dulu Nabi melaksanakan umrah pertama. Nanti akan kita jelaskan umrah yang dilakukan oleh Nabi. Nabi tak boleh masuk Ka'bah. Nabi sampai di Hudaybiyah. Padahal Allah sudah berjanji kalau kalian masuk ke dalam Masjidil Haram. Kalau sahabat tak masuk Masjidil Haram, berarti Nabi tidak jujur. Tak mungkin Nabi tak jujur. Sehingga ternyata Hudaybiyah itu adalah bagian daripada tanah haram dan bagian daripada Masjidil Haram. Nanti akan kita jelaskan lagi pembahasan ini ikhwatul Islam. Walaupun tujuan kita bersama adalah masjid yang dekat dengan Ka'bah Al-Musharrafah. Tapi kalau sekiranya tak memungkinkan, banyak yang sakit, ada yang tua, ada wanita yang berhalangan, atau ada alasan yang lain, tak boleh masuk karena kita ingin siap-siap laksanakan ibadah haji, tak boleh sholat di masjid misalnya, atau ada aturan baru misalnya, maka kita tetap berada di kawasan Al-Masjidil Haram. Itu kalau di Mekah. Kalau di Madinah tak sama. Kalau di Madinah ini ikhwatul Islam,
khusus dalam Masjid Nabawi sahaja. Berarti kalau ada orang yang salat berjamaah di dalam hotel dapat pahala tak? Dapat atau tidak? Dapat. Tapi pahala 27 derajat. 1000-nya di sini. Makanya nanti kita salat di hotel atau di Masjid Nabawi. Tak ada alasan bagi kita salat di hotel kalau kita berada di Madinah. Kenapa? Karena jarak hotel kita tak ada yang jauh. Alhamdulillah, itu merupakan di antara kemudahan yang Allah berikan. Kecuali kalau alasannya alasan yang syar'i. Tapi alasannya kalau gara-gara cari korma, alasannya penat ustaz tak bisa pergi Masjid Nabawi, buang kormanya. Kalau hanya alasan pergi ke ke percetakan Quran, tak usah jenguk. Karena di Madinah yang penting 5 sahaja. Yang pertama Masjid Nabawi, yang kedua Masjid Quba, yang ketiga perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma, yang keempat perkuburan Baqi', yang kelima perkuburan syuhada Uhud. Selesai. Tidak ada sejarahnya datang ke kota Madinah tujuan utama cari korma dan sajadah, tak ada. Kalau ada masa, kalau ada waktu berlebih, sila, tidak menjadi masalah. Tapi itu tidak boleh jadikan alasan kita lelah melaksanakan salat di dalam Masjid Nabawi. Gara-gara pergi ke apa namanya ya? Ada namanya bukan, ada namanya Mahnek namanya, Jabal Mahnek. Tak usah pergi, karena nanti kita akan gugur salat zuhur. Tak usah pergi. Bisa? Sekarang bisa, nanti? Tak sanggup? Karena semua ikut. Artinya ikhwatul Islam, bukan tak boleh pergi berziarah ke sini, berziarah ke sana, tak masalah. Tapi jangan korbankan salatnya. Tujuan kita datang ke sini adalah untuk salatnya. Yang lain itu banyak, tapi salat hanya di dalam Masjid Nabawi sahaja, tak masuk hotel di dalamnya. Makanya Nabi SAW menyebutkan tentang masalah ini, salatun fi masjidi hadha khairum min alfi salatin fi ma siwa illal masjidil haram. Orang yang salat di dalam masjidku, ada kalimat masjidku. Sedangkan tanah haram, Nabi tak sebutkan tanah haramku, tak. Tapi Nabi kata Masjidil Haram. Masjidil Haram, Masjidil Haram yang mana? Yaitu semua batasan yang tadi telah kita jelaskan. Apa buktinya? Ayat firman Allah. Masih banyak lagi yang lain. Nanti insya Allah akan kita jelaskan sedikit demi sedikit. Sedangkan di kota Madinah tak demikian. Nabi mengkhususkan orang yang salat di dalam masjidku, maka carilah tempat salat di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal para ulama itu berbeza mana Masjid Nabawi, yang dalam atau yang luar. Itu saja. Kita mau yang mana? Dalam atau yang luar? Atau dua-duanya? Dua-duanya mau ya? Artinya yang di luar juga termasuk dalam Masjid Haram. Makanya selalu kita ini selalu berulang ya. Nanti kalau kita masuk masjid, kalau kita menganggap bahwa yang di luar itu adalah Masjidil Haram Madinah atau Masjid Nabawi, maka jagalah masjid. Tidak boleh masuk kecuali sholat tahiyat. Berarti nanti masuk di luar, boleh tak masuk jumpa kawan cerita? Boleh tak macam tu? Sholat dulu. Bukan kayak itu masjid. Biasanya kita jumpa sama kawan di mana? Di teras kan? Di luar kan? Apakah kita sudah menjadikan itu sebagai bagian masjid? Tergantung kita. Kemudian nanti baca doanya di luar sana. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Kemudian kaki kanan. Biasanya kalau kita baca doa di mana? Di sana atau di sini? Di mana? Di sini kan? Berarti kalau yang baca doa di sini, dia menganggap di luar tak masuk masjid. Itu saja. Selesai. Kita mengatakan di luar masuk masjid atau tak? Masuk. Kalau masuk masjid, maka jaga adab masjid di luar. Karena itu masjid. Tapi kebanyakan kaum muslimin mereka tak jaga adab. Artinya adab-adab masjid. Karena mereka menganggap itu bukan bagian daripada masjid. Jadi yang mana betul? Masjid Nabawi dalam atau luar? Yang mengatakan dalam, siap-siap dimarah sama kawan yang di luar. Saya tak tanggung jawab. Artinya ikhwatul Islam, mana yang lebih banyak, dalam atau luar? Mana yang lebih banyak? Mana yang lebih luas? Di luar, di dalam atau di luar? Yang lebih luas. Mana yang lebih luas? Bagian dalam atau bagian luar? Semua orang tahu yang luas bagian luar. Ini perlu dipertanyakan nilai matematikanya dulu nih. Tapi ikhwatul Islam, yang luas itu lebih bagian di luar, lebih luas, lebih banyak orangnya. Lebih luas ikhwatul Islam karena dia lebih luar. Artinya kalau seandainya kita mengatakan yang Masjid Nabawi itu bagian dalam, sila tak masalah. Makanya usahakan sholat bagian dalam selalu. Jangan sholat di luar.
Tapi kalau kita mengatakan di dalam, di luar juga masuk Ustaz, maka jagalah adab-adab di luar. Wanita yang berhalangan jangan berlama-lama di luar, karena itu bagian masjid. Kalau kita nak jumpa sama kawan, solat tahiyat dulu, karena itu adalah bagian masjid. Artinya jaga adab-adab yang ada di dalam masjid, berdoa, mendahulukan kaki kanan, maka itu tidak menjadi masalah. Terlepas daripada itu semua, ikhwatul Islam, memang untuk lebih sebagian para ulama kontemporer mereka mengatakan, ulama muasirin, itu ulama di zaman sekarang, mereka mengatakan yang bagian luar itu juga bagian daripada Masjid Nabawi, tinggal bagaimana kita menjaganya, itu sahaja. Artinya kalau di luar daripada itu tak masuk lagi. Nah, Nabi menyebutkan salatun fi masjidi hadza khairum min alfi salatin fi ma siwah. Orang yang salat di dalam masjidku ini, Masjid Nabawi ini, lebih baik daripada orang yang salat di luar 1000 kali, lebih daripada 1000 kali. Artinya keutamaan pahala di tanah haram Madinah, salat yang dilipat gandakan lebih daripada 1000 hanya di dalam Masjid Nabawi sahaja. Berarti di hotel masuk atau tak? Tak masuk. Bisa dipahami ya? Makanya jangan bermalas-malasan untuk datang ke Masjid Nabawi. Sedangkan di tanah haram Makkah itu dimuliakan oleh Allah, dan itu adalah hadiah dari Allah kepada kita bersama. Tapi ikhwatul Islam, mungkin sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Kita mungkin membacakan beberapa pertanyaan yang mudah kita jawab ya, dengan dengan singkat. Pertanyaan pertama, ikhwatul Islam, bagaimana hukumnya membawa air zam-zam ke negara kita sementara di pesawat dilarang? Apa hukumnya? Membawa zam-zam, alhamdulillah setiap kita ada jatah masing-masing. Sudah disediakan oleh pemerintah, oleh negara. Satu orang mendapatkan 5 liter, alhamdulillah. Masalahnya kita ingin lebih 5 liter itu sahaja, ya kan? Oleh karenanya ikhwatul Islam, ikuti peraturan yang ada, karena peraturan itu untuk kemaslahatan kita bersama. Kapal terbang sekarang tak sama dengan kapal terbang dulu. Kami dulu bawa ke kabin atas, itu boleh kami bawa 10 liter, 20 liter pun boleh, oke, tak masalah dulu. Kalau sekarang satu aqua pun dicari. Kenapa? Karena demi kemaslahatan. Kenapa demikian? Peraturan berubah. Bisa jadi orang dulu tawakalnya lebih tinggi, 20 kilo dibawa ke dalam, ke atas, tak masalah, biasa. Kalau sekarang ikhwatul Islam yang bawa zam-zam, apalagi kita yang bawa botol kecil-kecil itu biasanya diperiksa. Kita tidak melarang, tapi tengok kemaslahatan, tanya sama pembimbing. Kenapa demikian? Karena kalau satu yang ada masalah, semua kita ada masalah, demi kemaslahatan bersama. Dan berdoalah kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau sekiranya Allah belum berkenankan saya bawa zam-zam banyak-banyak ke negara saya, maka semoga nanti saya selalu datang ke sini minum zam-zam. Bukankah itu diantara salah satu doa yang kita inginkan? Kalau sekiranya tak bisa bawa zam-zam ke negara kita, kita datang ke sini untuk minum zam-zam banyak-banyak. Kalau perlu bawa semuanya, bawa keluarga, bawa anak semuanya, dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Doa kita dikabulkan. Kalaupun kita tidak misalnya berdoa kepada Allah tidak dikabulkan dikala kita hidup, bisa jadi Allah kabulkan dikala kita sudah meninggal. Bukankah banyak di antara kita yang berangkat haji, bisa jadi doa ayah dan ibunya, kita tak tahu. Oleh karenanya ikhwatul Islam, itu yang harus kita lakukan. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, pada saat kami di Mekah menunggu musim haji, apakah dibolehkan badal umrah? Tapi ikhwatul Islam, ini pembahasan panjang ya, nantilah pertanyaan ini kami bahas ya, karena tidak cukup waktunya. Kemudian di mana miqat terdekat di Mekah? Bagi orang yang melaksanakan, orang Mekah kalau ingin umrah keluar, kemana keluarnya? Tempat-tempat yang tadi kita sebutkan, Tan'im, Hudaybiyah, Ji'rana, Masjid Nabirah. Pilih salah satunya, sila, tak masalah. Tapi kalau orang haji, mereka berniatnya dari tempat mereka masing-masing. Itu perbezaan antara haji dengan umrah. Kalau ingin haji, kita tak keluar dari Mekah, tetap di tempat masing-masing. Kemudian tanggal 8 Dzulhijjah kita akan memakai pakaian ihram, dan kita pun mengucapkan kalimat labbaik Allahumma hajja di tempat kita berada. Itu perbezaan antara haji dengan umrah. Kemudian ikhwatul Islam, pertanyaan berikutnya, masuk ke Raudhah harus pakai aplikasi nusuk? Haruskah kita masuk Raudhah? Mesti kita masuk Raudhah. Macam mana caranya? Tanya sama pembimbing ibadahnya, karena saya tak tahu jawabannya. Karena sekarang ada aturan, dan alhamdulillah insyaAllah setiap pembimbing ibadah, setiap kita ada ustadz yang membimbing, ada ketuanya, nanti akan diberikan jatah masing-masing, dan setiap orang jatahnya 10 menit.
Makanya kenapa berhaji sekarang, tak dulu-dulu berhaji. Kalau dulu berhaji, tidur pun di sana oke. Tapi sekarang demi kemaslahatan bersama, karena kaum muslimin sudah banyak jumlahnya, maka kita tak boleh lebih daripada 10 menit sahaja. Dan insya Allah semua kita akan mendapatkan kesempatan tersebut. Dan insya Allah pembahasan ini akan kita lanjutkan lagi pada pembahasan berikutnya insyaallah taala. Kemudian ikhwatul Islam, pertanyaan terakhir pada pembahasan miqat kemarin, mengapa tidak disebut dengan tan'im? Sekarang kita sudah sebutkan tan'im karena pembahasan kita ini pembahasan haji itu luas sekali ikhwatul Islam. Makanya Nabi menyebutkan lita'khudhu manasikakum, hendaklah kalian mengambil manasik, karena manasik haji itu tidak dipelajari begitu saja. Ada salah satu cerita ikhwatul Islam, cerita singkat, ada orang yang karang kitab tentang haji dan dia belum haji. Karena banyak para ulama yang mengarang kitab dan dia belum melakukannya. Contoh misalnya Imam An-Nawawi, dia mengarang kitab tentang pernikahan, padahal dia tak nikah, tak kawin, dan dia lebih ahli daripada kita tentang masalah perkawinan, dan dia tak menikah. Begitu juga ada orang yang mengarang tentang haji, dia belum haji, jadi itu perkara biasa, bisa dipahami. Seperti misalnya ada ulama-ulama yang belum dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji, seperti misalnya Imam Ibn Hazm, tapi dia punya kitab ibadah haji. Jadi ada ulama ini dia ngarang kitab, tiba-tiba dia melaksanakan ibadah haji. Dikala dia melaksanakan ibadah haji, dia lupa apa yang harus dilakukan. Maka dia bertanya kepada orang di sebelahnya, kira-kira apa yang harus dilakukan? Apa jawaban orang di sebelah? Kalau kamu ingin tahu, baca kitab yang dikarang oleh fulan. Fulan itu siapa? Diri sendiri. Begitulah saking seringnya kita lupa dalam melaksanakan ibadah. Rajin-rajinlah belajar tentang manasik sebelum kita melaksanakan ibadah. Dan semoga dengan duduknya kita di sini adalah bagian daripada belajar ibadah haji, dan semoga Allah berikan kepada kita haji yang mabrur, wa sa'yun mashkur, wa dzambun maghfur. Sampai di sini pembahasan yang bisa kita jelaskan ikhwatul Islam, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang berkenan, penyampaian yang kurang bagus, kami mohon dimaafkan. Insyaallah esok kita akan kembali sambung pembahasan ini, dan semoga Allah ampunkan dosa kita bersama, dosa orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, dan seluruh kaum muslimin. Semoga Allah berikan keberkahan dalam kehidupan. Allah terima semua amal ibadah yang kita lakukan. Kemudian Allah kabulkan doa-doa kita bersama. Allah berikan kepada kita keikhlasan dalam setiap amal ibadah. Allah berikan kepada kita kesehatan dalam beribadah. Dan semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam amal ibadah yang kita lakukan. Semoga Allah berikan kepada kita istiqamah dalam agama, dan semoga kita semuanya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.